Walah, ternyata ada yang nyungsep ini. Ini mungkin ya terlalu minggir teman-teman, masuk ke siring itu dump truck tadi ya. Jadi tersandarlah dia di pinggir itu. Dan itu harusnya bisanya ditarik ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih di tanggal 18 Juli 2023. Ini kita berada di posisi di Simpang Menara 33 teman-teman, atau Simpang Menara ya. Melanjutkan perjalanan kita kemarin setelah update dari Simpang Sopa sampai ke Simpang Madu. Cuman kalau kemarin kita sebelum sampai Simpang Madu kita lewat jalan tembusan atau jalan pintas ya teman-teman. Jalannya memang jalan masih betul-betul baru jadi, jalan tanah baru dibuat ya teman-teman. Yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu video sebelumnya ya. Kembali di Diones Channel informasikan ya teman-teman, mungkin teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang baru tahu dengan channel ini bahwa memang secara rutin saya update untuk rute perjalanan dari Prabumulih ke Musirawas ya teman-teman, melalui jalan alternatif Pali Musirawas. Itu kalau di redaksionalnya Diones Channel kita menyebutnya ini jalur Pralimura. Kalau kemarin itu kita update dari Simpang Sopa sampai ke Simpang Madu. Kalau secara wilayah itu masih di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ya teman-teman, masuk di Desa Semangus itu. Kalau ini kita sudah mengarah ke Musirawas ini teman-teman, sudah masuk ke Kabupaten Musirawas. Kita ini sudah mengarah ke Cecar atau bisa disebut SP9 ya teman-teman, SP9 Simpang Cecar gitu. Dan kita tadi start dari Simpang Menara atau Menara 33 untuk update perkembangan jalan cor yang di sini, karena di sini juga dari jembatan Sungai Aur ya teman-teman, saya baru tahu itu namanya sungainya Sungai Aur. Itu jembatan yang pertama akan kita lewatin ini, itu yang kemarin masih dalam proses pengecoran juga ya teman-teman, sampai ke arah ke jembatan Sungai Kruk di SP9 Simpang Cecar. Nah, kita akan lihat sama-sama ini nanti perkembangannya gimana ya. Kita berharap untuk segera selesai ya teman-teman untuk pengecoran ini, karena jalan ini sangat berfungsi sekali untuk menyingkat waktu teman-teman, untuk perjalanan dari arah Palembang menuju ke Bengkulu, Jambi, Lubuk Linggau itu bisa motong waktu sampai 4 jam kalau jalan bagus ya teman-teman. Dan sekarang ini sudah mulai hampir ya kurang lebih 80% untuk pengecorannya ini. Jalannya udah kayak jalan tol ini teman-teman kalau sudah dicor kayak gini. Jalan ini dulu sempat jadi momok teman-teman kalau musim hujan ya, karena lintasannya yang kecil atau sempit ya. Terus jalannya itu kurang untuk, atau bisa dibilang nggak ada batu koralnya ya, jadi langsung ketemu dengan tanah liat. Jadi kalau kena air atau kena air hujan itu sudah jalannya langsung berlumpur dan yang namanya tanah liat ya teman-teman, jadi susah untuk melintasi, lengket gitu teman-teman. Itulah dukanya dulu kalau melintasi di jalan ini. Jadi kalau jatuh itu sudah sering teman-teman, sudah berapa kali saya jatuh pakai motor ini di jalan ini. Padahal ya motor saya ini bannya sudah ban bannya itu ban besar ya teman-teman, ban tahu gitu. Jadi untuk tapakannya ini sudah mengantisipasi untuk jalanan yang licin ya teman-teman.
Tapi ya gitu, karena jalannya berlumpur, kalau masih ada airnya sih enak teman-teman. Tapi kalau airnya sudah mulai tanahnya udah mulai kering, itu justru yang lengket dan menggumpal di ban ya teman-teman. Jadi sampai keras, bannya udah nggak bisa berputar lagi, jadi otomatis kita bisa berhenti motornya ini, dan itu yang biasanya menyebabkan kita jatuh gitu teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, untuk jarak tempuh ini sekarang kalau saya melintas di sini dari tempat saya tinggal itu di Sukakarya teman-teman, Musirawas sampai ke Pendopo itu kurang lebih, kalau sekarang paling lambat itu 2 jam teman-teman. 1,5 jam udah tembus ini kalau sekarang sebenarnya. Tapi biasanya saya santai itu bisa 2 jam. Tapi kalau dulu bisa 3 jam teman-teman, atau lebih ya teman-teman, tergantung kondisi jalan. Tapi kalau sekarang udah bisa diprediksi. Kalau kita jalannya agak kenceng ya 1,5 jam itu udah sampai Pendopo teman-teman. Atau sebaliknya dari Pendopo menuju ke Musirawas itu udah sampai teman-teman. Dan saat ini yang sudah terbeton atau dicor itu dari yang kita lintasin ini, dari nanti di jembatan pertama yang saya bilang jembatan Sungai Aur itu, sampai ke Simpang Madu teman-teman, yang sudah full coran. Paling di jembatan yang beberapa jembatan yang masih jembatan besi, jadi ada beberapa jembatan yang kita lintasi itu belum bisa dicor ya teman-teman. Mungkin untuk dibuat permanen dulu jembatannya, baru bisa dicor gitu. Sama halnya dengan nanti di depan jembatan yang akan kita lewatin ini, ada 2 jembatan yang saya bilang cukup ekstrim, terutama jembatan yang kecil pertama ini nanti yang akan kita lewatin, jembatan Sungai Aur, karena kiri kanannya itu nggak ada seperti pagar pengaman gitu ya teman-teman, jadi los gitu. Dan kalau kami yang pakai motor ini, nah ini teman-teman, jembatannya ada di depan kita ini. Kalau kita yang pakai motor ini, untuk amannya jalan di lewat tengah teman-teman, karena ada platnya ya, plat besinya ini. Nah ini, bismillah. Alhamdulillah. Gimana menurut teman-teman kondisi jembatannya? Kalau saya bilang sih ya lumayan ekstrim maksudnya. Karena bisa dilihat tadi besi-besi yang melintang itu udah banyak renggangnya teman-teman. Kita aja yang lewat tengah itu udah ada platnya ya. Plat besinya itu, jalannya itu masih masih ngayun ya teman-teman, karena ngeper gitu, karena ya itu tadi belum nggak rata, banyak celahnya gitu di bawahnya. Itu tadi yang namanya jembatan Sungai Kro. Masih ada satu lagi teman-teman, jembatan yang panjang nanti di depan ya dan dalam, jembatan Air Kro, jembatan Sungai Kro. Nah ini kita sudah sampai di batas jalan yang belum dicor ini teman-teman, tapi sepertinya sudah diampar sama batu ya untuk dasaran pengecoran. Oh ternyata belum teman-teman, ini masih batu kasar, batu besar ya, batu yang memang sudah ada sebelumnya, bukan kalau sudah diampar untuk dasaran pengecoran itu udah rata ya teman-teman. Dan ini masih ya seperti ini, jalannya masih becek ya, masih becek bekas hujan. Dan memang kalau di sini kalau diguyur hujan terus menerus ini banjir di sini teman-teman. Beberapa bulan yang lalu lah, waktu hujan itu intensitasnya tinggi ya teman-teman. Jadi di sini wah, kita melintasi genangan air. Qadarullah motor saya ini kan kalau knalpotnya ya tinggi ya teman-teman, jadi nggak masalah. Tapi kalau motor-motor lain kayak motor-motor bebek yang
knalpotnya di bawah atau agak rendah itu ya, businya kerendam air, itu bisa mogok di tengah teman-teman. Dan waktu itu bertepatan juga dengan sungai di Sungai Musi sana juga banjir teman-teman, nggak bisa melintas dari Cecar menuju ke Sukakarya itu kemarin, nggak bisa ya waktu zaman banjir itu. Insya Allah kalau udah dicor, yang penting ada apa, pinggirannya ini aliran air ya teman-teman, jadi nggak menggenang ke tengah jalan gitu. Nah kalau yang di sini sudah dirapikan ya teman-teman, dan sudah dihampar koral split. Di depan kita itu sudah dilakukan pengecoran ini teman-teman. Nah ini sebelah kanan ini sudah mulai mengemal dan siap dicor ya teman-teman. Walah, ternyata ada yang nyungsep ini. Ini mungkin ya terlalu minggir teman-teman, masuk ke siring itu dump truck tadi ya. Jadi tersandarlah dia di pinggir itu, dan itu harusnya bisanya ditarik ya teman-teman. Bisa dibayangkan teman-teman kalau jalan ini belum dibangun cor kayak gini, gimana sengsaranya yang melintas di jalur ini. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda proyek ini berjalan dengan lancar ya teman-teman, insya Allah. Sengsara membawa nikmat ini namanya, atau bisa dibilang habis gelap terbitlah terang, habis lumpuran berganti jalan cor-coran. Jalur di sebelah kanan yang sudah dicor ini sepertinya belum kering, karena arah kendaraan yang dari arah berlawanan ini masih lewat bawah sini ya teman-teman, belum melewati jalan coran ini. Tapi ini sepertinya udah sampai ujung sana ya teman-teman, tinggal yang di sebelah kiri yang tempat kita lewatin ini aja yang belum dikena cor ya teman-teman. Nah kalau yang di ini belum dicor tadi karena memang ada jembatan penyempitan jalan ya teman-teman. Oh gantian teman-teman, kalau yang arah sini sebelah kiri sini yang udah dicor duluan, sebelah kanan persiapan itu, persiapan pengamparan ya teman-teman, udah siap material koralnya itu. Bisa dibilang jalur yang ekstrim ini udah kecor ya teman-teman, walaupun memang belum seluruhnya, artinya baru sebelah satu sisi saja, sebelah kiri atau sebelah kanan yang sudah dicor ya. Tapi kalau kita ini udah bisa digunakan, dan kalaupun musim hujan udah bisa digunakan. Jadi walaupun gantian ya teman-teman, kita nggak harus berjibaku dengan lumpur lagi gitu. Tapi kayaknya ini cepet kok. Saya yakin ini sebelum akhir tahun ini udah kelar ini teman-teman. Nah kalau yang kita lewatin ini udah dicor semua kiri kanan nih, karena ini jalur lama ya teman-teman, atau jalan yang sudah dicor duluan sejak mulai pertama kali pembangunan jalan ini. Nah yang di sebelah kanan ini adalah tempat material dikumpulkannya, material untuk pembangunan jalan ini ya teman-teman. Di situ juga tempat menyimpan kendaraan operasional seperti truk molen gitu. Makanya di sana dicor duluan teman-teman. Nah kalau yang ini yang ke arah barat yang kita lewatin sekarang ini baru teman-teman. Kita sekarang sudah ketemu perkampungan, artinya kita sebentar lagi sampai di Simpang Cecar atau SP9 ya teman-teman. Nanti video kita seperti biasa berakhir di SP9 atau Simpang Cecar. Kalau nama desanya itu Desa Bangun Jaya teman-teman, Desa Bangun Jaya, Kecamatan BTS Hulu, Kabupatennya Musirawas.
Musirawas itu ada di Sumatera Selatan ya teman-teman. Karena nggak ada juga yang komen nggak tahu ya daerah ini daerah mana gitu. Ini ada di Provinsi Sumatera Selatan teman-teman. Ya kalau Kodarulo yang nonton orang dari seberang pulau seperti Jawa atau pulau lain ya teman-teman, Kalimantan gitu ya, nggak tahu ini daerah mana gitu. Walaupun udah disebutin Musirawas atau Pali, ya kalau memang nggak tahu ya mau bilang apa ya. Makanya banyak juga yang komen bertanya itu, ini coba disebutin mas daerahnya di mana ini. Dan tempat yang akan menjadi tujuan saya ini adalah salah satu wilayah transmigrasi ya teman-teman. Jadi dari SP9 ini sampai ke Sukakarya itu banyak merupakan wilayah transmigrasi. Jadi banyak juga penduduk dari Pulau Jawa ya teman-teman. Di tempat saya saja itu di Sukakarya itu kalau bahasa sehari-hari itu kebanyakan juga pakai bahasa Jawa teman-teman. Dari tempat-tempatnya aja udah menunjukkan wilayah transmigrasi ya teman-teman, seperti SP6, SP5 sampai SP9 itu saya juga baru tahu ketika sering upload ini ya teman-teman. Jadi SP itu ternyata istilah dari sarana perumahan untuk masyarakat dari transmigrasi ya teman-teman. Nah ini teman-teman kita udah sampai di jalan aspal SP9 atau Simpang Cucar. Ini kita sudah mengarah ke jembatan Sungai Kruh teman-teman, salah satu jembatan panjang dan ya lumayan dalam teman-teman. Kalau dari atas jembatan ya kita nengok ke bawah itu lumayan dalam. Nah itu teman-teman jembatannya ada di depan kita ya. Ada yang melintas dari arah yang sama, kita langsung ikutin aja. Alhamdulillah kita sudah nyebrang ini. Harus konsentrasi teman-teman ya, karena ban motor itu licin ya teman-teman kalau ngelewatin besi yang melintang kayak gitu. Bukan melintang sih, searah dengan kita ya. Jadi kalau nggak seimbang bisa meleset atau melintir bannya, ya bahaya, bisa jatuh kita nanti. Yang kasihan kalau lihat ibu-ibu atau perempuan lah yang pakai motor ya teman-teman, biasanya pakai motor metik itu untuk menyeberang itu sampai ya pelan-pelan banget turun kakinya, ada sampai yang dituntun gitu ya. Semoga jembatan itu tadi jadi perhatian. Ini informasinya jembatan yang mau dipermanenkan itu ada di dekat wilayah Tambangan ya teman-teman, ke arah sana, arah ke Sukakarya atau arah ke, kalau dari sini arah ke Semambang. Jembatan di sana memang udah turun kayak gitu teman-teman, dan direncanakan akan dibangun jembatan permanen ya teman-teman. Tapi yang ini sebenarnya juga urgent ya teman-teman, karena termasuk yang paling panjang lah termasuknya jembatan ini ya teman-teman, untuk di kawasan dari Simpang Cecar ini sampai ke Pendopo sana. Dan ya itu karena dia di materialnya dari besi ya teman-teman, jadi udah banyak besi yang renggang gitu. Oh ya, ini informasi teman-teman, yang sebelah kanan ada pagar warna biru itu adalah penginapan ya teman-teman. Saya juga baru tahu, dan sepertinya memang baru dikhususkan untuk penginapan ya teman-teman. Kalau dulu
seperti rumah kosong gitu, tapi rumahnya besar gitu, lebar gitu teman-teman. Dan sekarang itu ada plang tulisannya gitu, penginapan gitu. Tapi untuk tarif saya belum tahu, belum dapat informasi. Mungkin suatu saat kita mampir lah ya teman-teman, tanya-tanya tarifnya. Siapa tahu ada teman-teman yang dari arah Bengkulu atau arah Lubuk Linggau yang kemalaman pengen nginep di sini, karena di jalan sana itu kalau malam sepi ya, lebih baik nginep dulu. Nanti kita tanyakan lah. Ini kita sudah sampai di Bangun Jaya atau Simpang Cecar. Sebelah kiri tadi barusan kita ngelewatin polseknya ya teman-teman, Polsek BTS Ulu. Dan sebelah kanan kita ini adalah SMP Negeri 1 Cecar. Kita sudah mengarah ke Sukakarya, Simpang Semambang, atau ke Lubuk Linggau. Oke teman-teman, saya kira videonya sampai sini dulu ya untuk update pembangunan atau pengecoran jalannya. Dan informasi juga, jalan ini dari Simpang Cecar sampai ke Semambang ini banyak yang sudah rusak ya teman-teman. Tapi sudah ada untuk proyek rehabnya ini, tapi tinggal pelaksanaannya aja, kita tunggu aja. Semoga juga cepat selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin perjalanan kita ini, update pengecoran di jalan dari Menara 33 tadi sampai ke Simpang Cecar ini. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.